mengusulkan, justru PDIP yang mengusulkan. Mohon dipanggil secara berkesinambungan. Kedua, saya sependapat bahwa yang pertama dipanggil itu begini itu, jadi itu sudah dua paralel. Kalau gerak ke masalah mungkin penyelidikan, di sini mungkin kabar reskrim, mantan kabar reskrim dan sebagainya. Tapi yang pertama dipanggil itu daftarnya 7. Saya ada keberatan 1, salah satu ketuanya BSBI. Jadi beliau seharusnya masih ada nggak Pak Sutar? Barangkali, dan kalau hukum perbankan saya minta diganti, jangan profesor untuk bidang perbankan di bidang BI. Terus ketiga adalah saya mengklarifikasi. Satu lagi saya mau klarifikasi tentang staf ahli fraksi A. Tidak ada pertimbangan jadwal waktu mengingat akan Natal dan tahun yang masih harus kita gali dari BPK. Jadi banyak yang masih penting, artinya kita minta tambahan data sejauh mana keterlibatan Tanggul dalam ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya setuju Robert Tanggul 4 KSSK tanggal 21 November. Ini ada percakapan kesimpulan ini mengakhiri pasalnya adalah ya, alasan sistemik ini merupakan kesalahan dari utama percakapan ini. Jadi kalau kita lihat simpulan di sini, ini kata Robert Tanggul kepada Sri Mulyani. Baik. Abang tahu kapan sih? Oleh pimpinan kan belum dihargai tadi kan. Pansus ini betul-betul pihak-pihak yang terkait. Nah karena itu saya setuju kalau ada usulan misalnya siapa yang kita hadirkan di pansus itu jangan dipatok mati sejak awal. Kalau ada perkembangan data informasi baru yang mengharuskan kita hadirkan pihak yang lain, ya kita anggap penting, segera harus dibuka, disentakkan secara resmi agenda itu, kemudian pihak-pihak Di antara pimpinan dan besok bahwa politik kolegial itu diterjemahkan lagi, maksudnya kalau misalnya ketua tidak hadir supaya rapatnya efektif kita. Dia mempersiapkan data-data yang kita butuhkan. Bahwa dari hasil audit itu diduga ada tindak pidana korupsi, terutama pasal 2 dan 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena itu saya kira tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan berdasarkan undang-undang ini yang disampaikan tadi oleh pimpinan BPK. Tolong, mungkin saudara-saudara di dalam ruangan ini tidak bisa membedakan apa itu penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukumnya penyidikan, kita penyelidikan. Siapa yang menjamin nanti kalau dilaporkan ketua BPK kita ditangkap polisi diperiksa? Ini lembaga yang harus kita hormati. Saya mohon kawan-kawan, saya mohon kita tetap menghormati hukum. Kalau memang ada surat Ibu Sri Mulyani juga dia nggak arogan, memang itu jabatan dia, apa salahnya? Marilah kita seperti padi, semakin gemuk kita semakin merunduk. Jangan sombong, mentang-mentang kita pansus. Terima kasih. Mantan Gubernur BI yang Burhanuddin Abdullah, beliau mengatakan bahwa catatan tanggal 22 Juli tahun 2004 yang dibuat oleh SAT diduga mengandung unsur manipulasi informasi yang mencantumkan seolah-olah adanya disposisi Gubernur BI yang menyatakan bahwa merger mutlak diperlukan. Jadi dalam catatan SAT itu ada kalimat bahwa Gubernur BI sudah memberikan disposisi bahwa merger ini mutlak diperlukan. Karena ada catatan demikian, kami mencoba konfirmasi kepada BA. Beliau kaget, saya tidak pernah membuat disposisi semacam ini. Oleh karena itu kemudian beliau membuat testimoni tertanggal 2 November 2009 yang menyatakan bahwa catatan itu adalah manipulatif yang dilakukan oleh SAT. Saat ini kami para profesional ingin menyampaikan pernyataan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga telah menghasilkan potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi, keuangan, perbankan. Moneter yang luar biasa yang bisa mengakibatkan tidak sampai di maka BPK kalau kita sekalian tak juga pada perbankan untuk memberhenti orang-orang
pada dasarnya menyayangkan proses Senturi ini menjadi sedemikian sangat tidak proporsional. Bukan kita menolak bukan menolak angket, sama sekali tidak. Kemudian tiba-tiba orang-orang yang selama ini merusak kehidupan berbangsa dan bernegara justru jadi pahlawan. Wah, stop deh, kita saatnya mengatakan siapa lawan siapa kawan gitu. Dan mudah-mudahan angket ini bisa mengurai gitu sebetulnya siapa yang bandit, siapa yang menyelamatkan negara ini. Apakah sejak lahir Bang Senturi sudah cacat? Tidak, Pak. Dalam kandungan sudah cacat, Pak. Dalam kandungan sudah cacat, Pak. Malah sebelumnya dalam kandungan itu izin tahun 2001, 2000 udah cacat, Pak. Jadi kalau sudah cacat semuanya dari kandungan sampai menjadi dewasa atau apa, seandainya orang tersebut meninggal, mungkin orang nggak akan mempersamakan. Tapi umpamanya bapak-bapak yang bisa tahu-tahu terus kira mungkin nggak tanya sakit apa itu, umur masih muda, masih cakep, masih wah. Tapi kalau sudah memang dari kecil, dari sebelum lahir, Pak, bapak pembuat itu jadi kan sebelum lahir, Pak, ini susah saya ceritanya. Ya, Pak ya, baik.